Hah? Jujur. Sinyal tak gak Udah kalian sisinya sudah lab ya ulah cepende kau lah saben si teke bodin to. Oke. Boleh mulai. Ayo. Loh. Bermar itu lagi. 6 kali 120 hari. Sal John. Bapak Ibu, untuk semua mikrofon mohon di-update dulu. Udah, Mas. Udah. Pak Ismail, monggo dibuka. Pak Ismail. Pak Ismail, Pak Ismail disuruh buka, Pak Ismail. Oh, mau dibuka ge? Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pengawas MA Kabupaten Gresik. Yang saya hormati Ketua KKMA 03 Samkapura, para kepala madrasah se-KKM 03 Samkapura, serta Dewan Guru yang pada pagi hari ini sempat mengikuti acara Zoom meeting yang dilaksanakan secara online sesuai dengan anjuran dari Bapak Pengawas Kabupaten Gresik. Kemudian kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurah keharibaan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan nikmat dan juga membawa kita ke alam terang benderang seperti sekarang ini. Kedua kalinya ya saya ucapkan terima kasih kepada semua lembaga yang menghadiri kegiatan Zoom meeting ini dalam rangka membahas tentang pembuatan soal, baik soal PAT, UAS, ataupun juga ujian madrasah. Mudah-mudahan apa yang nantinya disampaikan oleh Bapak Pengawas ini bisa diterapkan di lembaga kita kesemuanya. Amin. Allahumma amin. Untuk itu mari kita buka rapat Zoom pada pagi hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di pagi hari ini bisa bermanfaat seiring dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih. Selanjutnya untuk melanjutkan acara Zoom meeting ini kami serahkan kepada Bapak Pengawas. Kepadanya kami persilakan. Saya selaku pembawa acara di pada pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati segenap pengurus KKM 03, terutama Ketua KKM atau yang mewakili, Bapak Ibu Guru kelas akhir MA Kecamatan Sangkapura yang saya hormati, operator yang mendampingi yang saya hormati. Alhamdulillah pagi ini kita ketemu lewat Zoom meeting. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti lancar sampai akhir, selalu memberi barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu diberi kesehatan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam acara ini adalah untuk menyiapkan kegiatan akhir tahun untuk kelas 12 untuk pelaksanaan ujian madrasah yang posnya tadi malam sudah dapat kiriman dari Pok Jawa Timur, tetapi dari Penma Kemenang Gresik belum, karena sekarang masih ribut dengan pergantian kepala Kemenak. Kita tunggu resminya dari Penma, tetapi paling tidak awal kita sampaikan untuk persiapan di MA Sangkapura agar kegiatan UM berjalan dengan lancar, baik dengan persiapan yang matang. Dan terima kasih kepada Pak Wabid selaku host pada kegiatan ini dan perangkat yang menemani, dan salawat salam mudah-mudahan tetap disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita membahas tentang penyusunan soal, ini saya mohon maaf karena ini pakai laptop orang lain, laptop saya lagi mogok tadi malam. Dan namanya bukan nama saya, itu nama yang milik laptop ini, Kafil Arsankar. Mohon maaf. Jadi untuk hostnya ini kita jelaskan atau kita sharingkan dulu agar nanti kita paham bahwa kegiatan ujian akhir pada Madrasah Aliyah MTS dan MI pada tahun ini sama dengan tahun kemarin, yaitu tidak ada UMBN, yang adanya ujian madrasah yang diserahkan sepenuhnya kepada madrasah untuk membuat kepanitiaan, menyusun soal, mengoreksi, dan sampai nanti pengumuman. Jadi intinya madrasah sekarang sudah diberi hak penuh oleh pemerintah untuk melaksanakan ujian akhir. Oleh sebab itu, kami himbau dan kami harapkan dengan sangat untuk madrasah, terutama yang ada di Bawean ini, untuk memanfaatkan amanat yang diberikan oleh pemerintah untuk melaksanakan ujian madrasah secara mandiri, sudah tidak ada lagi menggabung ke sana kemari, karena kita sudah diberi hak oleh pemerintah untuk melaksanakan ujian madrasah ini. Maka harus kita pahami pos yang ada di sini, yaitu pos tentang ujian madrasah pada tahun pelajaran 2021-2022. Mari kita mulai, kita membaca bismillah, mudah-mudahan nanti kegiatan lancar. Yang tadi sudah dibuka oleh Pak Ismail dengan baca Fatihah, kita tambah dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk kegiatan ini, Pak Wafid dilanjutkan untuk slide-nya. Ya, terus. Ini suratnya dilanjutkan saja, nanti dibaca sendiri suratnya. Nah, ini mulai materinya untuk jangan ke atas lagi Pak. Masih ke atas lagi. Lanjut ke atas masih halaman pertama, halaman tadi lampiran ya, pendahuluan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk ujian madrasah ini kita berpedoman pada pos ini untuk melaksanakan kegiatannya. Dan di sini juga dijelaskan bahwa tugas guru untuk menilai siswanya adalah ada tiga. Yang pertama, melaksanakan penilaian harian untuk menagih nanti apakah sudah sesuai KKM yang sudah kita tentukan. Yang kedua adalah PAS dan PAT.
PAS untuk semester ganjil, kemudian PAT untuk semester genap. Ke bawah, Mas Habib. Ya, lagi ke bawah lagi. Terus ke bawah. Nah, ini Pak. pendahuluan ini. Belum tujuan. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa untuk tugas guru menilai siswanya ada 3. Yang pertama adalah penilaian harian. Kemudian yang kedua adalah PAS, PAT. Yang ketiga adalah UM. Jadi untuk PTS di madrasah sudah tidak ada kewajiban karena sudah tidak di jumlahnya sudah dihilangkan sejak beberapa tahun yang lalu. Sehingga kalau ada madrasah melaksanakan ujian penilaian tengah semester, itu sudah istilahnya diganti dengan penilaian harian bersama. Artinya materi yang diujikan ke anak-anak adalah KD-KD yang belum ada nilainya. Masih ke bawah terus, pengertiannya sudah dilewati aja. Masih ke bawah. Ya, terus. Nah ini untuk pelaksanaannya tidak ada tanggal yang ditentukan oleh pemerintah. Untuk pendataannya mulai tanggal 21. Jadi ini Bapak Ibu operator terutama dan wakakurikulum untuk mendata siswa atau memvalidasi datanya ada tanggal 21 Februari. Nah, maka untuk operator diperhatikan juga tanggal 1 Februari akan ada pembukaan tentang simpatika. Kemarin juga ada edaran dari Penma untuk update data emis. Ya, ini untuk operator mohon dijaga betul untuk emis, simpatika, dan lain-lain. Karena untuk akreditasi sekarang ada 2 model yang sudah diterapkan oleh Dan SM. Satu visitasi bagi sekolah baru, madrasah baru, atau madrasah yang ingin naik status. Atau yang ketiga ada laporan dari masyarakat bahwa madrasah itu sudah lebih jelek atau lebih rendah, tidak sesuai dengan statusnya. Tapi untuk yang otomatis Bapak Ibu operator dan kepala madrasah harus betul menjaga emisnya, karena emis itu data yang harus kita isi dengan betul mulai dari sarana, siswa, guru, dan seterusnya. Itu nanti yang menentukan diperpanjang apa tidak status akreditasi. Contohnya di MAN 1 kemarin sudah di-upload sertifikatnya dapat perpanjangan sampai tahun 2026. Kemudian di MA Kanjeng Setu, Sedayu juga sama, diperpanjang sampai 2026. Nah, untuk yang MAN 2 ternyata hanya diperpanjang sampai 2022 Desember itu. Karena apa? Karena di situ ada pilihan untuk klik untuk milih ikut visitasi ulang. Begitu diklik oleh operatornya, akhirnya tahun 2023 awal atau 2023 akan diakreditasi karena salah pilihannya. Maka Bapak Ibu nanti kalau lihat siswa upload atau di Ban SM itu nanti di situsnya jangan sampai nanti milih yang visitasi ulang. Nah, ini bagi yang sekolah baru kecuali, tapi kalau yang lama-lama nanti jangan diklik visitasi ulang. Itu kalau diklik otomatis tahun depan akan divisitasi. Hati-hati untuk operator, jangan sampai kliknya gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk validasi data untuk UM di aplikasi PDM adalah tanggal 21 Februari mulainya. Ini Bapak Ibu Kepala untuk terus mengawal operator untuk melihat data-data siswanya. Nomor peserta, nomor D Pak Wabid. Nomor peserta. Bapak Ibu untuk memberi nomor peserta itu diatur sebagai berikut, bahwa terdiri dari 15 digit. Digit pertama tahun ujian berarti 22. Kemudian digit kedua provinsi, kalau Jawa Timur itu 13 enggak salah, 13. Nanti dicek lagi. Kemudian untuk Gresik kabupaten itu 19, sama mungkin ini Jawa Barat, tapi di Jawa Timur Gresik nomor 19.
Kemudian kode yang ke-7 atau digit ke-7 adalah jenjangnya. Berarti alia nanti 3. Berarti contohnya di sini 22, 13, 19, baru 3. 3 itu kode untuk jenjangnya. MA adalah nomor 3. Kemudian 4 digit adalah kode madrasah. Ini ada di NUS, nomor urut madrasah. Kalau di MA Sangkapura ini nanti dilihat di tahun kemarin masih ada, insya Allah nomor sekian. Nah, untuk yang terakhir itu baru nomor urut peserta. Dimulai dari 001 berarti jumlahnya ada 15 digit. Meskipun hanya muridnya 10 ya, mungkin tetap diberi 0-nya sampai 3 awalnya. Jadi totalnya untuk peserta adalah 4 digit. Jadi saya ulang, 22 tahun penyelenggaraan, kemudian provinsi kita itu 13, 19 Kabupaten Gresik, kemudian 3 itu kode MA, kemudian nomor urut di madrasah atau di apa itu nomor apa itu kalau di dulu itu nomor NUS. Yang terakhir 4 digit adalah nomor urut siswanya. Meskipun siswa sedikit tetap ada 4 digit. Jadi kalau nomor 1 berarti 0001 urutan pertama. Jadi totalnya untuk nomor peserta adalah 15 digit. Intinya 15 aja. Ditanyakan tentang nomor. Ini yang terkait dengan Pak Ji, kayak Darussalam, terus Abror, terus Sabilul Muttaqin. Nah ini kan yang masalah biasanya di NOS itu karena beda dengan madrasah-madrasah yang lain, itu biasanya yang selalu. Ya nanti langsung ke Pak Eko untuk membetulkan NUS-nya tuh yang valid itu yang mana begitu ya supaya nanti tidak ragu dengan madrasah. Beda dengan yang lain 3 itu. Ya. Pak Inul. Aman Pak Inul. Untuk ya nanti aja terakhir saja Pak. Oke. Ya. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Untuk penyelenggaranya adalah madrasah yang sudah terakreditasi. Kalau yang belum terakreditasi maka harus menggabung kepada sekolah atau madrasah yang terakreditasi. Ya kalau di Sangkapura gabungnya ke MA dan Jupri. Hanya pelaksanaan ujiannya nanti tetap di madrasahnya masing-masing, tidak usah pelaksanaannya ke Hasan Jupri. Misalkan Al-Manar ya, Al-Manar kan belum terakreditasi. Kan sudah ada kelas 12 ya. Nah, maka nanti statusnya menggabung, tetapi pelaksanaan ujiannya tetap di menara sana, tidak ke Hasan Jupri. Ya. Karena belum terakreditasi. Akreditasi ini tidak wajib A atau B, tetapi yang sudah terakreditasi baik C, B atau A. Terakreditasi. Ya, ini terakreditasi. Lanjut. Kalau sudah habis, bagaimana akreditasinya? Kalau belum, ya tidak apa-apa. Kalau masih proses diperpanjang, tetap melaksanakan ujian dengan status penyelenggara. Sekarang ada yang sudah mati tahun 22 bulan November, tetap tidak apa-apa. Atau 21 Desember kemarin sudah habis, terus belum terakreditasi atau diperpanjang, maka tetap melaksanakan ujian madrasah statusnya penyelenggara. Oke, lanjut. Tugas menang dilewati, lanjut ke bawah. Satuan pendidikan. Lah ini satuan pendidikan. Tugasnya apa satuan pendidikan? Segera membentuk panitia pelaksanaan UM. Kepala madrasah membuat SK untuk menyusun kematian. Kemudian tadi pendataan yang nanti validasinya mulai tanggal 21 Februari. Kemudian menetapkan peserta UM, mencetak kartu karena ini membuat sendiri ya, dicetak sendiri dengan tadi catatannya ada 15 digit.
dan sosialisasi baik ke orang tua maupun ke siswanya, sehingga nanti mereka siap, karena orang tua perlu kita libatkan, karena mungkin dana dari bos tidak ada atau tidak cukup, maka nanti bisa iurannya dari orang tua. Maka ada sosialisasi ke orang tua, juga ke siswanya. Yang keenam, menyusun kisi-kisi dan naskah soal. Ini yang ditekankan bahwa untuk tahun ini dan selanjutnya besok, bahwa soal harus dibuat oleh madrasah masing-masing. Tidak lagi gabung. Nanti dikoordinir oleh KKM untuk menyetorkan ke kami sebagai pengawas bahwa madrasah wajib membuat kisi-kisi dan naskah soal, serta ada kunci jawaban dan scoring. Nah, jadi 3 itu nanti Pak Wabid, nanti Pak Ketua KKM suruh koordinir untuk nanti disetor ke kami. 1 kisi-kisi, kemudian naskah soalnya atau master soal, yang ketiga kunci jawaban dan scoring. Itu. Yang berikutnya, tugas satuan pendidikan. 7. Mengatur ruang UM. Dalam satu ruang, kalau itu ujian tulis pakai kertas, seperti dulu ada satu ruang 30 siswa, tapi kalau pakai komputer, satu ruang biasanya maksimal 40. Kemudian segera dibuat kriteria kelulusan. Jadi siswa lulus itu dengan syarat 1, nilainya rata-rata sekian, absennya maksimal sekian, kelakuan atau sikapnya baik spiritual maupun sosial minimal B, dan seterusnya. Itu nanti dibuatkan SK untuk diajukan ke Penma. Yang ke-10, master soal beserta kelengkapannya, lembar jawaban dan lain-lain, dibuatkan map atau amplop. Nah, itu nanti disimpan yang bagus. Kemudian menggandakan, boleh copy, boleh di print. Kalau mau ngeprint, karena muridnya sedikit, di print saja silakan, di fotokopi monggo, enggak apa-apa. Dicetak kalau banyak ya silakan. Yang penting menggandakan sendiri-sendiri. Nomor 12, menyiapkan sarana pendukung, mulai dari kalau pakai komputer, ya internetnya apa, listrik dan sebagainya disiapkan. Kalau waktu hujan seperti ini disiapkan genset karena mungkin mati listriknya. Kemudian melaksanakan UM sesuai dengan pos. Pemeriksaan lembar jawaban yang ngoreksi juga gurunya sendiri, tidak disilang. Pengawasan juga begitu, tidak ada silang antar madrasah. Yang diawasi adalah, yang mengawasi adalah guru yang tidak mengampu di waktu ujian itu. Misalkan matematika diawasi oleh guru Al-Quran Hadis dari madrasah itu, tidak dari madrasah lain. Kemudian menandatangani menerbitkan bagian hasil UM kepada peserta UM. Nanti setelah dikoreksi, kemudian dibagikan baik itu nilai asli atau nilai yang sudah ada pengolahan dari madrasah, monggo. Kalau yang asli khawatir jelek-jelek ya mungkin ada pengolahan, ada tugas tambahan lagi mungkin. Setelah itu melaporkan kegiatan UM kepada Kasih Penma. Nah, biasanya seperti itu, buat laporan dan disetor ke Penma. Selanjutnya Mas Abid. Bentuk ujian, lah ini yang perlu dipahami bahwa ujian sekarang karena masih pandemi, ini juga diperhatikan sekali Bapak Ibu, hari ini dan kemarin itu sudah agak banyak lagi yang kena COVID, hariannya di Indonesia kemarin 7.000 hati madrasah, siswanya jaga protokol kesehatannya, jangan abai, jangan meremehkan. Karena ini masih COVID, maka ada bentuk soal yang diperbolehkan, baik portofolio, penugasan, praktek, tes tulis, atau bentuk lain. Jadi intinya untuk ujian madrasah itu tidak ada batasan harus ini, harus itu. Boleh dipilih itu antar portofolio. Tapi biasanya untuk lebih kerennya kegiatan ujian, maka ada ujian tulis biasanya. Ya, seperti yang sementara kita akan lakukan, bahwa di MA Sangkapura akan mengadakan ujian madrasah bentuknya tes tulis. Kemudian bentuk lain yang diperbolehkan,
Materinya B, materi ujian naik. Materi ujiannya adalah semua mapel yang ada di kurikulum sesuai dengan kurikulum 2013, kemudian di Kemenak mengacu pada KMH 183 tahun 2019. Jadi mulai Al-Quran hadis sampai kegiatan atau mapel mulok yang diajarkan di madrasah. Itu semuanya diujikan pada waktu ujian madrasah. Kisi-kisi UM disusun oleh guru mapel. Kemudian ditetapkan oleh kepala madrasah dalam bentuk SK. Untuk pelajaran agama dan bahasa Arab, kisi-kisi disiapkan oleh Kemenak Pusat. Jadi yang membuat kisi-kisi nanti hanya pelajaran umum dan mulok. Nah, untuk soalnya baik agama maupun umum dan mulok adalah dari guru masing-masing sesuai dengan kisi-kisi yang dibuat maupun kisi-kisi yang disiapkan oleh Kemenak. Jadi untuk yang agama dan bahasa Arab, kisi-kisi sudah disiapkan. Kita tunggu nanti kisi-kisinya turun, baru nanti disampaikan kepada guru-gurunya. Kemudian untuk kisi-kisi UM sesuai dengan standar kelulusan dan standar isi yang ada di Lapang Standar Nasional. Naskahnya, naskah UM disusun oleh guru mata pelajaran sesuai dengan kisi-kisi yang telah dibuat. Soal tes yang dikembangkan sudah bentuk ujian dipilih, boleh pilihan ganda komplek, menjodohkan atau uraian. Uraian jodohkan biasanya untuk MI. Kalau di MA biasanya pilihan ganda dan uraian. Atau pilihan ganda saja, tidak apa-apa. Jadi misalkan pilihan ganda 40, nanti sepakat saja se-KKM ini untuk pilihan ganda. Untuk ujian madrasah hanya ujian ganda aja 40 soal, monggo. Atau ada gabungan. Pilihan ganda 35 uraian, monggo. Ini nanti tergantung guru atau kesepakatan teman-teman di situ. Kalau tidak mas sepakat ya monggo sesuai dengan kondisi madrasahnya masing-masing. Naskah UM disusun oleh guru mapel pada satuan pendidikan. Dalam hal ini di madrasah sumber daya yang kurang, maka boleh bergabung hanya sharing, tidak membuat satu untuk beberapa madrasah, hanya sharing pengetahuan di forum MGMP. Jadi tidak membuat satu untuk satu KKM misalnya, tidak boleh. Jadi tetap hanya sharing, ya apa caranya membuat kisi-kisi, bagaimana membuat soal, itu hanya sharing. Tapi soal kisi-kisi tetap masing-masing madrasah. Nomor 5. Terus naskah tidak boleh mengandung unsur sara, politik dan lain-lain. Prosedur penyusunan kisi-kisi dan soal. Kepala madrasah menetapkan guru penyusun kisi-kisi sesuai dengan mapel yang diampu. Kemudian guru menyusun kisi-kisi. Setelah kisi-kisi selesai, guru menyusun naskah soal UM. Kemudian ada tim yang mungkin validasi dibentuk oleh madrasah yang dikomandani oleh guru-guru. Ada finalisasi, barangkali ada jawaban yang kurang pas atau ada jawaban yang tidak ada, atau soal yang tidak ada jawaban. Kemudian setelah itu soal diberikan kepada panitia oleh guru masing-masing yang telah melaksanakan. Kemudian yang F, penggandaan naskah. Bila ujian dilakukan berbasis kertas, penggandaan dan kelengkapannya dilakukan oleh madrasah masing-masing. Kanwil Kemenak Provinsi, Kemenak Kabupaten, KKM MGMP dilarang mengkoordinir, menghimpun penggandaan naskah soal UM. Jadi digandakan masing-masing. Boleh difotokopi, boleh dicetak, terserah, atau ditulis oleh gurunya beberapa kali, tidak apa-apa. Yang penting tidak digandakan oleh KKM atau MGMP. Berikutnya, pelaksanaan ujian.
Mapel yang ditunjukkan dalamnya meliputi seluruh mapel yang diajarkan di kelas 6, kelas 9, atau kelas 12 sesuai kurikulum yang berlaku. Tadi sesuai dengan kurikulum 2013 dan KMA 183 tahun 2019. Untuk bentuknya boleh dipilih tadi seperti yang kami sampaikan, boleh ujian tulis, portofolio, tugas, dan lain-lain. Untuk ujian mapel, orkes, seni budaya, prakarya disarankan dalam bentuk penugasan atau praktek. Jadi yang olahraga, seni budaya, prakarya, informatika disarankan. Artinya disarankan itu lebih baik pakai praktek, tidak pakai tulis. Tapi kalau ada yang pakai tulis sampai praktek ya monggo, enggak apa-apa. Tapi disarankan pakai praktek. Jadwal kapan pelaksanaan UM? UM ditentukan masing-masing madrasah penyelenggara. Mungkin nanti kita tunggu edaran dari Penma, mungkin satu kabupaten disamakan jadwalnya, sehingga ada tim monitoring baik dari Kanwil maupun dari Kemenak itu lebih mudah, terutama yang di wilayah Jawa. Jadi nanti jadwalnya ini karena di pusat tidak ada ketentuan, maka mungkin di Penma Kabupaten Gresik akan menentukan kapan MA, kapan MTS, kapan. Intinya tidak ada ketentuan dari pusat, mungkin nanti per kabupaten. Yang penting sesuai dengan kalender pendidikan masing-masing, tidak pada hari libur nasional atau keagamaan. Kemudian jadwal pengumuman kelulusan insya Allah Alia diperkirakan tanggal 28 Mei. Tapi ujiannya mungkin pas puasa mungkin. Karena puasa itu mulai tanggal 1 April, mungkin kegiatan ujian untuk kelas akhir atau UM mungkin pelaksanaannya bulan puasa. Ya enggak apa-apa, enak, ngirit, enggak pakai konsumsi. Moda pelaksanaan, modelnya pada masa pandemi dapat melakukan UM secara daring atau luring. Jadi kalau pakai daring monggo, luring monggo. Kalau kondisi daerah sudah aman ya pakai luring. Tapi kalau belum aman dirasa membahayakan pakai daring. Kemudian madrasah dapat ujian dengan moda ujian materi berbasis komputer, baik komputer atau tes tulis, pakai pensil dan kertas, monggo. Kemudian pemeriksaan dan pengelolaan. Pemeriksaan bisa melalui komputer, bisa di manual. Terserah madrasahnya. Dan dikoreksi oleh guru masing-masing kalau pakai pensil dan kertas. Tapi kalau komputer ya oleh tim operator madrasah. Bentuknya juga begitu, bisa tes pilihan ganda, tes tulis pilihan ganda, atau uraian atau gabungan. Jadi bentuk uraiannya itu kalau mengoreksi ya berarti dikoreksi oleh guru masing-masing, tidak ada silang antar madrasah untuk koreksi. Guru mapel masing-masing. Lalu lanjut. Kemudian pengolahan hasil juga begitu. Ini diolah oleh madrasah masing-masing. Nilainya adalah 0 sampai 100. Kalau ada gabungan yang usianya ada tes tulis pakai praktek, maka dibobot. Boleh 60-40, boleh 50-50, tergantung madrasahnya. Jadi kalau ada ujian 2 kali, baik tes tulis dengan kemudian ditambah penugasan atau portofolio atau praktek, maka dibobot persentase. Terserah madrasah. Boleh 50-50, boleh 60-40, atau 70-30, tergantung madrasahnya. Monggo lanjut. Untuk ruang, ditata untuk setiap ruang maksimal 20, jaraknya 1,5. Pengawasnya setiap ruang 1 orang, tidak 2 orang seperti dulu. Jadi setiap ruang hanya 1 orang yang ngawasi. Kemudian di depannya atau di kaca ditulisi dilarang masuk oleh peserta ujian. Dan pengawas ruang, bukan pengawas seperti kami, tapi pengawas ruangnya. Kemudian ditulis lagi tidak diperkenankan bahwa alat komunikasi, baik pengawasnya maupun pesertanya tidak boleh membawa HP. Dibuatkan tempat untuk penitipan HP. Kalau ada pejabat yang berkunjung atau
monitoring tidak boleh masuk. Sekali lagi tidak boleh masuk. Itu ditunjukkan tulisannya di situ. Dilarang masuk. Baik itu Pak Kasih, Kepala Kemenak, atau pengawas seperti saya, tidak boleh masuk. Jelas-jelas itu ada tulisannya. Dilarang masuk selain peserta dan pengawas ruang. Nah, itu nanti disampaikan. Kalau mau monitoring monggo, tapi tidak boleh masuk. Apalagi selfie-selfie di dalam ruang. Tidak boleh. Kemudian ada kartu peserta yang ditempelkan di tempat duduk, di bangkunya. Kemudian denanya juga ada ditempelkan di kaca. Dena peserta. Alat-alat peraga yang lain disimpan. Harus steril. Kemudian untuk pengawasnya, aturannya, kepala madrasah harus menunjuk guru yang ditugasi untuk ngawasi. Artinya pengawas ruang adalah guru madrasah itu, tetapi ngawasi tidak waktu mapelnya diujikan. Guru fisika ngawasi mapel selain fisika. Boleh agama, boleh bahasa, boleh yang IPS atau apa. Intinya bukan mapel yang mengampu atau mengajar. Kemudian diberi SK oleh kepala madrasah. Dibuatkan SK. Satu ruang, satu pengawas. Pengawas UM adalah yang tidak sedang diujikan mapelnya. Yang harus disiplin, terlambat, jangan sampai siswanya sudah masuk ke ruang, sudah tinggal untuk pelaksanaan ujian, pengawasnya belum datang. Nah, ini. Dan yang rapi, jangan sandalan, apalagi sandal jepit. Selalu rapi, pakaiannya disetrika ya, jangan sampai kumus-kumus, kemudian lungset kabeh pakaiannya. Kalau rambutnya enggak pakai kopiah, diberi minyak supaya rapi. Jangan amburadul. Kemudian yang penting yang nomor 6 bahwa pengawas UM harus mati protokol kesehatan. Artinya tetap masker, anak-anaknya juga seperti itu. Jadi jangan hanya pengawas saja. Anak-anak dan pengawas pakai masker, depannya diberi tempat cuci untuk cuci tangan. Kemudian ada hand sanitizer kalau perlu itu supaya steril betul, tidak terjadi ada COVID yang ada di madrasah itu. Persiapan untuk tata tertib 20 menit sebelum ujian, pengawas harus ada di ruang ujian atau UM. Nomor B dan seterusnya nanti dibaca sendiri. Lanjutannya, Mas Alfid. Pengawas UM untuk pelaksanaan UM wajib menggunakan masker dan memenuhi protokol kesehatan. Dilarang membawa HP di dalam ruang UM, artinya disiapkan oleh panitia tempat HP-nya. Pengawas masuk ke ruang 15 menit sebelum pelaksanaan ujian. Jadi memeriksa ruangannya apa sudah steril atau bagaimana. Ini pengawasnya sudah masuk. Jangan bel baru masuk, tapi sebelumnya sudah di dalam. Kemudian membacakan tata tertib anak-anak yang sudah di dalam ruangan tadi. Kemudian menandatangani daftar hadir kepada anak-anaknya untuk tanda tangan absen kehadiran. Kemudian membagikan lembar jawaban. Itu kalau yang kertas, kalau yang komputer langsung menghadap ke komputer, memberikan token atau kode pelaksanaan ujiannya. Kemudian untuk yang kertas, waktu membagikan naskah, jangan dibalik atau terbuka, tapi ditutup, dibalik ke belakang. Artinya yang tidak ada tulisannya itu di atas, artinya anak-anak belum bisa membaca. Kemudian pengawas ruang mempersilakan anak-anak untuk melengkapi kelengkapan soal baik nama, nomor, dan lain-lain sebelum anak-anak meninggalkan ruangan. Artinya anak-anak dipersilakan mengenal kalau sudah selesai. Tapi kalau diatur bahwa anak-anak tidak boleh keluar sebelum bel, ya monggo, itu nanti tergantung kondisi di masing-masing madrasah. Lanjutannya, kelebihan naskah disimpan. Kalau itu fotokopinya banyak, kalau pas ya hati-hati, jangan sampai nanti ada yang rusak sehingga nanti mengacaukan kalau ada kekurangan, lebih 1 atau 2 lembar. Menjaga ketertiban, kemudian memperhatikan anak-anak yang curang kalau ada yang curang, kemudian orang lain yang masuk ke ruangan selain pengawas dan peserta tadi
betul-betul ini dijaga, jangan sampai ada tamu yang meskipun itu dari Kemenak atau siapapun dari dinas tetap tidak boleh masuk ke ruangan. Kalau mau sidak atau monap ya ke kantor atau di luar ruangan. Kemudian pengawas tidak boleh memberi petunjuk kepada siswa-siswanya baik melalui isyarat dan lain-lain. Kalau 5 menit sebelum pelaksanaan selesai maka memperingatkan pada siswa waktunya mau habis, diperiksa sekali lagi jawaban, nomor dan seterusnya, nama-namanya itu yang belum ditulis. Itu untuk pengawas nanti di briefing sendiri oleh kepala madrasah. Lanjut. Tata tertib nanti dibacakan oleh pengawas di ruangan hari pertama. Lanjut, Mas. Kriteria kelulusan minimal ada 3 ini. Jadi bahwa siswa sudah menyelesaikan programnya, nilainya sikap baik, mengikuti UM secara penuh dan punya nilai rapot ya, pesertanya harus punya nilai rapot semester 1 sampai 5, artinya kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 semester ganjil rapotnya ada. Penetapan kelulusan melalui sidang Dewan Guru. Jadi ini murni dari madrasah, sepenuhnya diserahkan ke madrasah. Lulus dan tidak lulus tergantung madrasah. Yang penting kriteria ada dulu, ditetapkan terlebih dahulu dan disahkan melalui SK yang diketahui oleh Kasih Penma. Sebagai patokan bahwa anak lulus dan tidak lulus ada kriterianya. Pengumumannya diperkirakan itu bisa maju, bisa mundur. Tapi karena ujiannya hanya ujian madrasah, kalau maju pun bisa, kalau mundur jangan, karena nanti waktunya sudah mepet. Jadi maksimal diperkirakan tanggal 28 Mei sudah diumumkan. Nanti kalau kondisinya memungkinkan mungkin bisa maju. Maksimal adalah 28 Mei. Lanjut. Pemantauan bagiannya Kanwil Kemenak, mudah-mudahan di bawah tidak ada pemantauan. Tidak pakai tamu ke sana karena mungkin kondisi gelombang ya. Kalau langsung file kesempatan ya pengawasnya yang ke sana kalau ada kesempatan. Kalau tidak ada ya tidak ke sana. Dipantau dari jauh. jarak jauh. Ya, jarak jauh. Lanjut pelaporan, ini yang penting bahwa laporannya itu wajib dibuat seperti tahun-tahun kemarin. Itu nanti dikumpulkan di KKM, nanti KKM dibawa ke Gresik. Untuk biaya ditanggung oleh madrasah, baik oleh dana BOS maupun oleh komite. Maka tadi sosialisasi ke orang tua itu perlu, karena nanti mungkin ada dana yang dibutuhkan dari orang tua, karena bosnya sudah habis. Nah ini perlu ada sosialisasi kepada orang tua. Biayanya untuk apa saja? Pembuatan naskah. Itu bagi guru-guru yang buat naskah diberi HR. Kemudian penggandaan, baik fotokopi maupun nyetak. Honor panitia, karena ini panitia ada kerja, maka ada honor. Kalau honor itu diambil dana bos, maka ada pajak. Karena itu kegiatan insidentil. Tapi kalau honornya dari komite, tidak pakai pajak. Honor pengasuh ruang, pengasuhnya masing-masing guru, maka mungkin biayanya tidak seperti yang kalau pengawasnya dari orang madrasah lain atau guru dari madrasah lain. Kemudian proktor itu kalau nanti pakai komputer, kemudian konsumsi ini penting, jangan sampai nanti jalan longok begitu. Jalan. Makan ini, jangan hanya minum banyak air putih sama UT-UT aja, ini perlu ada makan-makan karena ini setahun sekali kan. Kemudian kebutuhan lain yang mungkin ATK-nya, perintah dan sebagainya. Ini untuk biaya yang diambil dari mana? Pemerintah tidak ada subsidi, ya dari bos sama dari komite. Itu beberapa hal yang awal kita sampaikan sebelum nanti ada resmi dari Penmas terkait juga dengan pelaksanaan kapan. Di Kabupaten Gresik akan dilaksanakan UM untuk MA kapan, untuk MTS kapan, MI kapan. Karena di ketentuan pos ini diserahkan sepenuhnya kepada madrasah. Tapi kalau ujian nanti pelaksanaannya masing-masing madrasah, nanti Pak Kasih bingung mau monitoring kemana atau pelaksanaan ini kapan.
sehingga nanti diseragamkan pelaksanaannya. Tapi untuk naskah dan lain-lain yang ada di madrasah nanti diserahkan sepenuhnya kepada madrasah. Jangan khawatir atau takut nanti naskahnya atau soalnya jelek, wes. Awal tidak apa-apa jelek, nanti lama-lama jadi baik. Karena guru wajibnya adalah untuk melaksanakan penilaian, ini wajib melaksanakan. Tidak ada lagi orang lain yang tidak mengajar itu menilai siswanya. Yang menilai siswanya adalah guru yang mengampu. Jadi KKM, MBMP, ataupun ada yang ikut ke Ma'arif dulu, sudah tidak ada lagi. Sekarang sudah wajib dilaksanakan oleh masing-masing guru. Soalnya tadi ada macam-macam, bisa pilihan ganda, bisa uraian, atau tadi ada tugas. Tapi karena ini kita sepakat bahwa untuk UM kita laksanakan pakai tes tulis, soalnya pilihan ganda saja boleh, atau tambah uraian, atau uraian saja. Tapi biasanya kalau ujian seperti ini adalah pilihan ganda, sejumlah 50 atau 40 soal. Tapi kalau ada madrasah yang tidak pakai 40, 50, pakai 30, ditambah 5 uraian monggo, enggak apa-apa. Tergantung gurunya, kesepakatan di madrasah. Itu untuk pos penyelenggaraan ujian madrasah tahun pelajaran 21-22. Nah, ini yang awal-awal kita sampaikan, mudah-mudahan di MA di Sangkapura ini sudah siap sejak awal, sehingga tidak ada lagi alasan bahwa untuk ujian itu ikut sana, ikut sini. Dimulai dari sekarang. Kapan lagi kalau kita tidak memulai? Soal jelek, soal baik, tidak ada masalah. Yang penting dari gurunya masing-masing. Itu barangkali yang bisa sampaikan untuk pos. Jika yang perlu disampaikan, monggo. Pak Ismail, Pak Adi, monggo. Pak Khairuddin. Pak Haji Peres mana? Pak Haji Peres, Pak Haji Subkan. Ini informasi Kemenang Gresik kemarin sudah dilantik pengganti Pak Markus, yaitu Bapak Syahid. Tugas di Tuban dulu Pak Haji tuh. Hah? Tugasnya di Tuban dulu. Iya di Tuban, tapi asli orang Gresik. Orang Bunjeng. Alumni MTSN Gresik. Pak Khairuddin ada untuk pos. Jangan sih Monggo bila ada yang pertanyaan tentang pos UMBN. UMBN tidak ada ya. Jadi yang ada sekarang hanya UM. Langsung saja pada pos, Pak. UM untuk mapel agama berharap nanti disiapkan oleh pemerintah. Untuk guru-guru yang membuat kisi-kisi adalah mapel umum dan mulok. Untuk soal semuanya dibuat oleh guru di madrasah tersebut sesuai dengan kisi-kisi yang telah dibuat atau yang telah disiapkan oleh Kemenang. Untuk materinya yang kelas 10 berapa persen, sebelah itu tergantung madrasah masing-masing. Tapi biasanya yang kelas akhir itu lebih banyak. Misalkan kelas 12 50%, kelas 11 30%, kelas 10 20%, itu monggo tergantung. Kelas 10 ada materinya, kelas 11 ada, kelas 12 ada. Tapi yang paling banyak dominan adalah yang kelas 12. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Bila kita lihat isi Di soal host Pak Pengawas. Ya, yang kisi-kisi itu ada yang berupa apa itu gambar itu. Kita cek dulu. Yang Excel juga boleh, tapi yang untuk soal ada hotnya itu ada yang di gambar itu masuk apa? Oke. Ini nggih, Pak? Ya, ini kisi-kisinya kalau
yang 132 model ini ya boleh seperti yang di Excel itu silakan, tidak apa-apa. Jadi intinya kisi-kisi itu ada ikatan harus ini. Tapi kalau model hot seperti ini, ada nomor. Kemudian kalau judulnya adalah mapel sama kalau itu soal UM ya nggak pakai kelas, langsung aja tahun pelajaran, kemudian dapat kelas satu semester. Karena untuk UM kan hanya akhir tahun, akhir ya, jadi kelas 12 aja kan otomatis. Tapi untuk yang PAS atau PAT ya ini pakai kelas satu semester, tapi yang UM ya nggak pakai kelas atau mapel itu saja. Mata pelajaran udah tahun 2000. Tahun pelajaran. Soal yang kalau PAS ya ada kelas itu aja. Untuk komponennya sama, ada nomor, ada KD, materi. Nah, indikator ini nanti yang menunjukkan soalnya itu modelnya seperti apa. Sebutkan 3 macam, ada 3 rukun Islam ya. Nanti soalnya sebutkan 3 rukun Islam, itu indikator soal. Kemudian levelnya ada C1, C2, C3. Kalau hot itu berarti mulai C4 sudah menganalisa. Kalau C1 hafal, kemudian yang C3 mempraktekkan atau praktek. Itu untuk yang jadi tidak ada untuk batasan harus kisi-kisi harus seperti itu. Nanti yang Excel seperti ini. Jadi modelnya tadi sama, hanya ini ada kolom-kolomnya masuk level 1, 2, 3. Kalau bisa ditambahi ya tidak apa-apa. Jadi levelnya sampai 4, 5, sampai 6. Karena untuk hot adalah mulai level 4. Untuk soal-soal yang ujian, maka hotnya di persentase aja. Tidak usah seluruhnya, tapi mungkin hanya 10-20% dulu. Baru nanti tahun-tahun berikutnya akan ditambah di prosentasenya itu diperbesar sesuai dengan pembelajarannya. Kalau pembelajarannya belum hot, kita soal semuanya hot dan juga susah anaknya. Anak-anak sudah belum terbiasa untuk menganalisa, belum terbiasa untuk membandingkan, mengklasifikasi. Nah, kalau sudah terbiasa seperti itu, soal hot, monggo. Tapi untuk yang sekarang paling tidak ada soal hotnya, ada 10% atau sampai 20%. Karena ujian nasional dulu seperti itu, tidak langsung hot semua. Jadi ini adalah indikator soalnya, ada contohnya, siswa dapat menentukan selisih nilai dari soalnya nanti ya, menentukan selisih nilai. Mengubah pecahan desimal, berarti nanti soalnya adalah ubah ke dalam pecahan desimal, dari pecahan biasa dan seterusnya. Itu indikator bahwa menunjukkan nanti anak itu bisa mengerjakan dengan indikatornya seperti itu. Ini ada model yang lain untuk Excel, monggo dipakai yang mana, tapi intinya sama saja. Tadi di gambar tadi adalah nomor urut, tapi kalau ini nomor KD. Kalau ditambahin nomor urut, karena di belakang nanti ada nomor soal. Dari yang belakang di kolom paling terakhir ada kolom nomor soal. Jadi nanti nomornya nggak pakai nomor urut, tapi pakai nomor soal. Nah, yang paling depan bukan nomor urut, tapi nomor D, nomor KD. Nah, ya, intinya jalan nanti seperti ini, jadi boleh. Atau ada format lain, kisi-kisi yang lain, monggo, enggak apa-apa. Bapak Ibu guru sekarang tidak usah tanya sini sana, kalau mau download monggo. Soal-soal di download monggo. Yang penting sesuaikan dengan kisi-kisi, antara soal dan kisi-kisi nyambung. Kan soal banyak sekarang di Google itu. Silakan nanti cari yang sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu hanya lihat LKS, kadang-kadang LKS itu soalnya tidak jelas. Pakai download di Google, itu banyak soal-soal. Tahun kemarin itu banyak ada di bank soal, baik untuk yang agama maupun yang umum. Jadi Bapak Ibu yang di madrasah sekarang sudah gampang sekali untuk kalau mencari soal. Maka soal bisa bervariasi, tergantung Bapak Ibu punya bank soal yang intinya itu. Jadi kisi-kisi kami tidak terlalu menerangkan karena Bapak Ibu sudah terbiasa mengkisi-kisi. Untuk penilaian harian Bapak Ibu, nanti kami juga ingin laporan seperti kemarin, penilaian harian itu kisi-kisinya lebih sederhana lagi karena soalnya tidak banyak-banyak, yaitu untuk penilaian harian hanya cukup 5 subjektif atau uraian saja. Sehingga nanti
Bapak Ibu tidak terlalu rumit untuk membuat kisi-kisi dan lain-lain untuk planarian. Hanya untuk ujian akhir madrasah ini diharapkan Bapak Ibu mulai belajar untuk membuat soalnya sehingga tahun-tahun depan diharapkan bahwa kisi-kisi itu akan bagus, Bapak Ibu membuat soal juga bagus, baik ada hotnya maupun tidak ada hotnya, karena sudah terbiasa. Sementara ini Bapak Ibu karena tidak terbiasa, mana ikut sana ikut sini tadi, sehingga sementara masih belum. Sekarang akan dimulai bahwa mulai tahun ini baik ujian madrasah, PAS, PAT, semuanya dari guru masing-masing. Sehingga tidak ada lagi kegiatan ujian itu diambil oleh KKM. Kalau membuat bareng-bareng bersama di MPMP, silakan sharing. Karena mungkin ada teman yang lebih baik, maka sharing dengan teman yang lain. Tapi bukan niru atau ngambil soal dari teman lain, bukan. Tapi betul-betul hanya sharing kemudian kita buat sendiri. Jadi Pak Afid nanti sampaikan ke Pak Amir bahwa nanti kita akan menagih kisi-kisi guru yang Nggih, Pak. ada 3 berarti tapi tidak ada kisi-kisi, ada soal atau master, kemudian ada kunci jawaban dan skor saja nanti. Nanti dihimpun di KKM, nanti dikirim ke kami lewat email atau lewat telepon. Ya. Jadi Bapak Ibu untuk pembuatan soal tidak usah risau, Bapak Ibu sudah terbiasa, yang tidak biasa ya dimulai dibiasakan sehingga kewajiban guru itu betul-betul dilaksanakan, yaitu merencanakan, melaksanakan KBM dan menilai, bukan mengoreksi loh, menilai atau mengevaluasi. Ini 3 ini kewajibannya. Sehingga Bapak Ibu nanti betul-betul sebagai guru yang bertanggung jawab mulai perencanaan sampai penilaian. Untuk model level-levelnya itu nanti materinya, karena mohon maaf tadi sudah saya himpun kemarin tuh, sudah saya kan jatuh file satu folder, ternyata laptop saya tidak bisa dibuka. Ya ini milik orang lain, sehingga nanti mungkin saya susulkan ke Mas Wafid atau yang materi sudah sebagian saya kirimkan itu bisa disebarkan Mas Wafid ya ke teman-teman guru atau ini untuk yang kisi-kisi saya kira hanya itu aja Bapak Ibu sudah tercatat beberapa kolom mulai dari KD, kemudian indikator yang penting menunjukkan bahwa soalnya itu nanti kalau kisi-kisi diberikan ke anak akan siap untuk belajar. Yang mengarah kepada apa boleh diberikan boleh saja. Yang penting nggak kunci jawabannya diberikan anaknya saja. Kalau dulu ujian nasional kan kuncinya diberikan. Bukan kisi-kisinya, kuncinya diberikan ke anak-anak. Mendapat 100. Karena sudah zamannya lagi, kalau kisi-kisi diberikan boleh. Kisi-kisi itu untuk panduan bahwa anak-anak belajarnya materinya terbatas sampai itu. Jadi untuk persentase tadi nanti disepakati di madrasah masing-masing atau di KKM kelas 10 berapa persen, kelas berapa persen, kelas 12 ya. Untuk saya tadi 10%, 20%, dan 50%. Yang 50% kelas 12, 20% kelas 11, 10% kelas 10. Dan soal hotnya kalau ada minimal 10%, kalau soal 40 berarti 4 soal, kalau 30 soal berarti hanya 3. Kalau yang level MIPA itu biasanya 40 itu, kalau yang IPS-nya 50, kalau IPS-nya 40 berarti MIPA-nya biasanya 30. Jadi ada perbedaan karena banyak ngitung-ngitung sehingga jumlah soalnya lebih sedikit daripada yang mapel-mapel itu. Itu mungkin yang perlu kami sampaikan, dan Bapak Ibu operator jangan lupa mulai simpatika dibuka tanggal 1 Februari ya. Ini pindah tugas, pindah jabatan, ini nanti tanggal 1 Februari. Kemudian kemarin validasi NSM ya Mas, itu untuk yang bawain insya Allah semuanya sudah oke ya, MA bawain yang Sangkapura ya, tidak ada masalah. Tidak ada problem Pak. Lancar. Nanti setelah itu mungkin nyetak SSS itu yang mulai dari jadwal dan sebagainya ditata yang baik sehingga tidak ada kendala untuk pembayaran teman-teman di Sangkapura. Cetak SS, cetak S. Yang persiapan juga untuk anak-anak yang kelas akhir untuk juga perguruan tinggi negerinya kemarin dapat jatah sesuai dengan akreditasinya. Nah, itu nanti disiapkan anak-anak ke PTN. Tapi kalau enggak ya
silakan nanti kuliah di bawah saja tidak apa-apa. Yang penting punya ijazah sarjana. Ya, sekarang tidak punya ijazah juga ya kesulitan di belakang hari. Saya kira sementara itu dan BRI insya Allah TPP sudah triwulan sudah masuk ke BRI karena Kemenak sudah diberi kontak mobil itu banyak diberikan ke Pak Markus, setelah itu ditinggal oleh Pak Markus. Pak Markus tak ikut naiki, sudah tinggal. Ini sudah disertakan Pak kemarin oleh BRI, simbolis kontak Nuva. Barangkali Bapak Ibu nanti bisa pinjam. Rombongan Pak Mael. Pak J, mau tanya Pak J. Pak J, mau tanya. Tanya. Monggo. Ini Pak J, terkait dengan peserta siswa akhir kelas 12. Ini nanti urutan siswanya diserahkan sepenuhnya ke lembaga atau nanti ikut di emis Pak J? Ya. Karena kadang-kadang kan kalau paralel itu kan bisa beda loh. Ya, karena biasanya kan urutannya itu IPA kalau ada jurusan alfabet. IPA atau IPS ya. Ya kalau di situ tidak ada jurusan ya otomatis ya lebih baik lewat induknya saja jadi urutan induk. Kalau yang tidak ada jurusan beda-beda yang hanya satu. Misalkan di Pak Ismail hanya IPS ya, anak-anak urut induk. Ya. Tidak sesuai dengan emis kalau induk itu. Oh iya. Berarti kalau induk itu kan kalau induk itu sesuai dengan alfabetis itu Pak J. Ya, kalau kita buat induk lebih baik tadi ikut alfabetisnya. Jadi yang A itu induk awal, sampai Z induk akhir kan begitu. Ya kalau ada jurusan beda, jurusannya itu dari IPA disambung ke IPS, baru kemudian bahasa dan terakhir agama. Nah, itu urutannya. Nanti ijazahnya juga begitu kodenya itu kalau 1 IPA, 2 IPS, 3 bahasa, 4 agama. Itu Pak Ismail ya. Oke. Pak Firtin. Mari yang lain bila ada pertanyaan seputar soal host atau soal yang lain. Panel? Tak bisa ke pilot Pak Inol. Tak usah takut soal hot atau tidak hot. Buat sendiri dulu. Ya pelan-pelan kita nanti karena kita juga akan siap-siap kurikulum yang baru dengan model asesmen yang baru juga. Ya mungkin untuk tahun ini yang terakhir mungkin untuk kurikulum 2013 ya kita harus siap-siap untuk model kurikulumnya. Kurikulum prototip. Anda tahu modelnya bagaimana, ujiannya bagaimana. Kita tunggu yang sekarang ini mudah-mudahan ya kita diberi kebebasan lagi untuk membuat soal ini tidak lagi ada ujian dari pemerintah. Nah, makanya kalau kesempatan monggo dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, bukan sembrono, sakar PD bukan, tapi kita lakukan sesuai dengan pos yang ada tadi. Mumpung pemerintah sudah tidak ada lagi soal-soal yang dari sana. Hanya tadi kisi-kisi untuk ngapel agama dan bahasa Arab. Yang sekolah baru yang kelas 12 hanya Almanar saja ya. Oke, Almanar. Takwa belum ada kelas 12. Yang baru kelas 10 ya. Jadi nanti Almanar nanti gabungnya di Hasan Jupri ya. Untuk administrasi penggabungan, tapi pelaksanaannya tetap ujian di Menara. Okay. Ya, oke. Pak Herudin, siswanya berapa untuk tahun ini yang siap? Pak Herudin mana ini? Wadah, Pak Herudin. Pak Herudin. Pak Odik dulu kayak. Dari siswana paling kata bersama. 31 siswa saya. Alhamdulillah. Untuk Darussalam ada pergantian kepala nanti 37 itu ya. Untuk yang mengasakan MA-nya kepalanya ganti, bukan Pak Agus lagi ya. Pak Nurhan Jamil. Iya, Pak. Urus di simpatinya. Sehingga nanti untuk minta bantuan bimbingan yang emis juga, Pak. Kepala yang baru. Saya kepala ya.
Tidak ada perubahan ya untuk kepala dan lain-lain wakil-wakil barangkali ada nanti masuk di simpatisan mulai buka 1 Februari. Pak Erudin belum ada perubahan operator, Pak. Rangkap. Malah ngerangkap operator itu. Silakan bila ada pertanyaan seputar pos dan juga soal-soal. Bila tidak ada, saya kira cukup. Nggih. Kalau tidak ada nanti lewat WA bisa Pak. Barangkali ada yang perlu disampaikan. Gitu. Kepikiran ya nanti barangkali di rumah kepikiran ya mungkin nanti lewat WA. Saya kira itu yang dan mohon maaf sekali karena tadi. Nah, insya Allah nanti kalau sudah lengkap akan kami kirim ke Hafid saja. Dan itu Pak Ismail bisa diakhiri dengan doa barangkali yang dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Hafid, salat tutup ke Pak Amir ke Pak Ruhen tuana. Monggo Ustaz Amir sudah hadir. Pak Ruhen. Rahman kareteng sudah tua. Sangking jalur enoman, nah masa taruh konsumsi nah. YouTube-nya Pak Officer ya. Langsung saus Pak Mail. Sepertinya belum muncul. Pak Rudin tua. Lama cik apa Pak Rudin ja. Pak Rudin. Tapi BN kok ya ampun. Pak Ruhen. Kenapa Pak Ruhen Bu Lukta? Pak Ruhen. Pak Jibares. Langsung Pak Rudin saos. Pak Rudin ngalang-ngalang Pak Rudin. Mirnya Rudin. Mereka tua. Pak Ruhen. Pak Ruhen. Bel. Ya oleh lapas Pak Habib Bel. Bisa. Kakak di longna. Anape Pak? Nape? Sampean noto pacaran to kalau berdua. Aduh. Lain toto Pak. Toto Pak. Pernah atina dunia. Mungkin lah anak Pak Bekto na lah amarela. Libur roy bersepinta na mun umayo. Nggih. Tare. Bel Pak nasional ada. Tare toto Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Syakirin hamdan na'imin hamda yuafi ni'amahu yukafi umatina. Ya Rabb, alhamdulillah kama yanbaghi li jalali wajhika. Amin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi rabbi faqihna. Amin. Rabbana fi dinina. Amin. Amin. Ada damban illa ghafartahu wa la aiban illa sattartahu wa la hamman illa faqtahu wa la makruban illa nafastahu. Amin. Ataitahu wa la maridan illa syafahu. Amin. Wa la Amin. wa salahta wa la sa'idan illa jabtahu wa la Amin. ya rabbal alamin. Amin. Amin. Kita fid dunya hasanah wa fil akhirati benar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian, terima kasih Pak Pengawas. Zoom kami tutup, silakan. Angka nana sih, 6-0.
Hah? Masih nangka. Tak datang jauh dari Singapura karena No manyar serkabit teng rak Pak Yani karena kabay. Karena kabay. Iya, raya diri lah. Ya adung bade meja. Pak Enol sudah hubungi Pak Eko, Pak Enol. Emis. katanya perlu mengajukan permohonan, ya. Terus dilampiri SK dan fotokopi kepala yang baru. Oh, nggih. Dengan simpatikan sekalian, ya. Oke, betul. Satu Prolianti. Pak Yani lah tayang gelak kerajinan. Apa aja, Mas? Lah malah Cina lah karena malesan. Monggo Bapak Ibu, Zoom ini kami tutup. Terima kasih telah bergabung.